Baiklah teman-teman, selamat datang di channel SM Vintage. Di video kali ini kita akan review atau kita akan bahas pengalaman saya melakukan pinjaman di aplikasi modal nasional, teman-teman. Jadi aplikasi pinjaman online modal nasional ini adalah aplikasi pinjaman online yang sudah resmi OJK, teman-temannya, dan kalian bisa download aplikasi modal nasional ini di Play Store ya. Namun untuk di iOS ini sepertinya tidak ada ya teman-teman untuk aplikasi modal nasional ini. Jadi memang agak kurang fleksibel teman-temannya, karena saya tidak tahu juga mengapa aplikasi ini belum diluncurkan di iOS teman-temannya. Namun aplikasi pinjaman online nasional ini kalian tenang saja untuk pinjam di sini ya, karena sudah berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Dan buat kalian yang mau pinjam di aplikasi modal nasional, ada baiknya kalian simak video ini sampai dengan selesai agar nantinya kalian tidak merasa menyesal melakukan pinjaman di aplikasi ini, bahkan mengajukan pinjaman di aplikasi modal nasional ini. Oke, terlebih dahulu kita akan bahas tentang aplikasi ini, tentang ulasan-ulasan orang yang berhasil pinjam di aplikasi modal nasional ini seperti apa, teman-teman. Nah, jadi ini adalah aplikasi modal nasional pinjaman online ya dari PT Solusi Teknologi Finansial, teman-teman. Dan ya, aplikasi modal nasional terakhir diupdate itu tanggal 22 Oktober 2024 ya. Agak sudah lumayan lama ya. Dengan rating 4,2 ya. Dengan jumlah 402 ribu ulasan, teman-teman, dengan rating 3+. Kemudian juga untuk jumlah downloadnya sudah mencapai 5 juta plus atau 5 juta lebih, teman-teman ya. Dan di sini kita bisa lihat ya, untuk rating terbanyak di aplikasi ini yaitu sekitar 5 ya. Dan kedua itu 1 dan 4 ya untuk ketiganya. Dan di sini kita bisa baca review-review positifnya ya. Aplikasi yang sangat mudah mengajukannya, tidak ribet dan tidak cair. Saya tidak tahu teman-teman, ini review dari buzzer atau memang dari konsumen, teman-teman, tapi saya rasa ini dari booster, teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat untuk review negatifnya ya. Aplikasi pinjaman online teraneh, hanya mau lihat pengajuan tiba-tiba langsung ditransfer saja, no recommended. Nah, jadi inilah perlunya kita akan bahas aplikasi pinjaman online modal nasional ini. Kalian jangan asal pinjam saja, teman-temannya. Jadi itulah gunanya kita atau saya akan membahasnya secara lengkap ya di video ini. Jadi kalian tonton saja video ini sampai dengan selesai. Ya, kita sudah berada di aplikasi modal nasional ya. Di sini kita bisa lihat ya, untuk informasi TKB di aplikasi modal nasional ini ada di atas, teman-teman ya, atau informasi tingkat keberhasilan bayar. Dan ya, untuk ada 3 jenis pinjaman di aplikasi ini ya, yaitu 20 juta dengan tenor pinjaman 91 hari, kemudian 12 juta dengan 6 bulan, kemudian juga 10 juta dengan tidak ada tenor ya. Di sini dijelaskan hanya dengan konfirmasi instan, kemudian pencairan instan, teman-teman. Dan buat kalian yang mau pinjam di aplikasi ini, terserah kalian ya mau yang mana, namun saya rasa sama saja ya. Nah, ini untuk informasi TKB 90-nya itu 97 ya, atau tingkat keberhasilan bayar dalam 3 bulan terakhir. Nah, ibaratnya itu orang yang pinjam di aplikasi ini dalam 90 hari terakhir, 97% membayar cicilan mereka, teman-teman. Seperti itu ya, dan 3%-nya itu tidak membayar. Nah, jadi kita bisa lihat ya, untuk mengajukan pinjaman di aplikasi modal nasional ini, di sini kita bisa lihat ya, sama ya, seperti nama, nomor KTP, tanggal lahir, jenis kelamin. Dan pastikan untuk nama, nomor KTP ini kalian sesuaikan saja ya dengan KTP kalian. Kemudian juga setelah pengisian ini kalian akan mendapatkan atau diperintahkan untuk mengisi informasi pribadi ya, seperti tempat bekerja, jenis pekerjaan, kemudian juga penghasilan dan juga gaji bulanan. Nah, dan untuk penghasilan di sini atau gaji bulanan kalian di sini, saran saya kalian masukkan saja minimal 4 juta, teman-teman ya. Kalau kalian menggunakan gaji di bawah 4 juta, itu kalian akan mendapatkan limit yang sangat-sangat kecil, bahkan hanya ratusan ribu, teman-teman ya. Ini pengalaman saya, teman-teman ya. Jadi saran saya, walaupun tidak pada kenyataannya, itu lebih baik kalian isi saja di atas 4 juta, teman-teman, untuk minimal, teman-teman. Seperti itu ya. Dan untuk pengajuan pinjaman pastinya akan memasukkan kontak darurat, teman-teman ya. Kemudian kontak daruratnya juga jangan asal-asalan ya, karena akan dicek juga oleh mereka. Jadi ya, untuk nomor kontak daruratnya itu diminta sekitar 3 ya. Pastikan ketiga nomor tersebut tidak ada yang tidak aktif, harus aktif semua, karena akan dicek dan kalian akan di ACC melalui data tersebut juga. Kemudian untuk nomor yang kalian pakai mendaftar itu jangan sampai nomor palsu ya. Kalian masukkan saja nomor yang, atau apalagi nomor baru ya, lebih baik kalian masukkan nomor utama kalian saja ya.
karena ini sudah aplikasi resmi OJK, jadi kalian tidak perlu takut teman-teman, seperti itu ya untuk aplikasi pinjaman online modal nasional ini. Dan kita akan bahas untuk limit di aplikasi modal nasional ini seperti apa pada saat kita berhasil mengisi pengajuan kita ini teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini teman-temannya. Nah, pada saat kita setelah mengisi pengajuan yang kita isi tadi, mengisi data diri dan lain-lain. Nah, yang terbuka itu teman-teman hanya yang di atas ya, kan ada tiga jenis cicilan tuh kan. Nah, yang di atas itu yang akan dibuka. Nah, dengan sini 3 juta ya dengan tenor 14 hari ya. Memang agak menipu ya teman-teman, tadi katanya 60 hari atau 3 bulan, namun ini pada saat pengajuan pertama ini hanya diberikan sekitar 14 hari. Dan yang pinjaman kedua itu dikunci. Mungkin maksudnya itu setelah kalian pinjam dan lunasi yang di atas yang pertama ini, maka yang di bawahnya akan kebuka. Namun itu menurut saya hanya pancingan saja. Kalian harus berhati-hati teman-teman dalam menganalisa hal-hal seperti ini. Ya, ini 14 hari 3 juta. Waduh, ini kalau kalian pinjamnya di awal bulan agak berat ya untuk membayarnya teman-teman, seperti itu ya. Dan ya, untuk bunga di aplikasi pinjaman online modal nasional ini biasanya itu 0,2 sampai dengan 0,4% per hari ya, per hari. Jadi semakin lama tenor yang kalian ambil, otomatis jumlah bunga yang kalian bayarkan itu semakin tinggi teman-teman. Dan kita akan bahas, misalkan kita pinjam 1 juta di aplikasi ini, berapa sih yang harus kita bayar? Ya, di sini kita bisa lihat ya untuk jumlah pinjaman 1 juta yang bunganya 120.000 ini biasanya masih akan dipotong dengan biaya admin teman-teman ya. Jadi untuk bersih cair ke rekening itu tidak akan mencapai 1 juta teman-temannya dengan bunga 120 dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi ini agak lumayan ya, agak tidak terlalu berat sih sebenarnya ya, namun tenornya yang hanya 1 bulan saja. Jadi kalian harus pikirkan lagi untuk pinjam di aplikasi modal nasional ini. Nah, kemudian di sini untuk 800.000 dengan jangka waktu pinjaman 14 hari ya, atau 2 minggu ya. Sama seperti tadi, ini masuk rekening pastinya tidak akan cair 800.000 ya, pasti akan ada PPN, potongan pajak penghasilan negara ya. Kemudian juga bunganya itu sekitar 33.600. Jadi ya, apalagi aplikasi seperti ini bunganya seperti ini dan jangka waktu pinjamannya seperti ini, jadi menurut saya agak kurang worth it ya untuk aplikasi modal nasional ini karena tenornya yang sangat pendek. Dan ya, untuk aplikasi modal nasional ini apakah aman digalbay? Tentunya tidak ada ya yang aman digalbay pastinya. Ini telah menggunakan BI checking, jadi sulit untuk kalian yang mau mengajukan pinjaman lagi di aplikasi lain ya, sulit di ACC karena kalian misalkan galbay aplikasi ini, otomatis slik OJK kalian atau skor kredit kalian di OJK itu akan berkurang. Jadi ya, akan sulit teman-teman. Dan risiko galbay lainnya pastinya kalian akan mendapatkan teror, intimidasi juga dari pihak ketiga teman-teman dari aplikasi ini, atau biasa disebut debt collector. Jadi kalian pikir-pikir lagi apakah mau galbay atau tidak di aplikasi ini. Namun saran saya lebih baik jangan. Kalian pikir-pikir lagi, kalau memang kalian tidak sanggup pinjam atau tidak sanggup bayar pinjam di aplikasi ini, lebih baik jangan pinjam teman. Jangan sampai kalian masuk dan lingkaran galbay pinjaman online, karena data-data kalian akan disebar ya ke kontak darurat yang kalian input tadi teman-teman, seperti itu. Dan aplikasi modal nasional ini kurang worth it menurut saya teman-teman. Nah, jadi untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat ya buat kalian semuanya. Jadi kita bahas agar kalian tidak mudah tertipu dengan penawaran-penawaran iklan pinjaman online teman-teman. Jadi buat kalian yang minat dengan informasi seputar pinjaman online, keuangan, dan investasi, kalian bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut teman-teman. Terima kasih.